Semangat pagi Konco Naker, langsung dari Ruang Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 16 Semarang. Pagi hari ini Goreng Bakwan ngobrol bareng Bab Gawean akan membahas topik kolaborasi dunia usaha dan industri dengan BLK dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Dan yang spesial di hari ini, biasanya kita podcast hanya menghadirkan satu bintang tamu. Ini kita menghadirkan 3 langsung dari 3 dunia yang berbeda, 3 bidang yang berbeda. Yang pertama ada Ibu Titi Agustina. Semangat pagi Bu Titi. Semangat Agustina. Pagi. Halo. Bu Titi Agustina ini adalah praktisi HR, Ketua Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Jawa Tengah, Direktur Area Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, area Jawa Tengah. Kemudian yang masih cantik jelita, yang muda belia ya Mbak ya, Mbak Dian Augustini. Selamat pagi Konconaker, Mbak Dini. Terima kasih sudah bisa diundang dalam acara podcast hari ini. Mbak Dian Augustini ini berarti pasti lahirnya bulan Agustus. Iya, betul. Benar. Begitupun Bu Titi Agustina ini juga lahirnya bulan Agustus. Betul sekali. Itu tipikal nama orang Jawa ya. Iya, betul. Dan yang tak kalah penting, yang ini agak susah nih manggilnya. Mau manggil Pak atau mau manggil Mas? Karena namanya Pak Mas Duki. Semangat pagi Pak Mas Duki. Semangat pagi Mbak Dian. Yang saya kenapa Mas Duki? Karena selalu awet muda. Biar dipanggilnya Mas terus ya. Okay. Kalau adiknya namanya Dek Duki berarti. Ini kita ada pertanyaan tebak-tebakan nih. Monggo silakan Pak Mas Duki, Bu Titi dan Mbak Agustina mau menebak sabun apa yang paling genit? Sabun ayu. Sabun colek. Iya betul. Tolong nanti sepedanya dibawa ya. Sabun colek. Saya salah berarti ya. Kan dicolek. Bener genit kan? Karena semuanya colek-colek. Nah karena kita colek-colekan juga masalah kompetensi ini yang dicolek pertama kali yang dari pemerintahan dulu, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bapak Mas Duki. Saya mau tanya nih Pak, menghadapi era yang udah globalisasi sekarang ini ya, tantangan buat SDM yang ada di Jawa Tengah itu kan lawannya sudah bukan hanya lokal, tapi internasional. Dari Cina, dari Jepang, dari manapun tuh sudah menjadi lawan. Nah, gimana sih menghadapi tantangan ini untuk meningkatkan kompetensi SDM khususnya Jawa Tengah? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan? Baik, terima kasih. Jadi ini hal yang menarik, apalagi dihadapkan dengan demografi kita tahun 2034 nanti ke depan. Itu tantangan ke depan SDM kita jauh lebih berat. Karena apa? Kondisi saat ini SDM kita dilihat dari pendidikan, tingkat kompetensi itu memang masih rata-rata di bawah SMK atau SMA ke bawah. Nah, maka satu-satunya cara atau untuk mempercepat meningkatkan daya saing yaitu dengan mengadakan dunia pelatihan. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan? Ternyata Disnaker tidak bisa berdiri sendiri untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Maka butuh kolaborasi, sinergi antar berbagai pihak yang terkait. Baik itu dunia industri, dunia usaha, dunia pendidikan, para praktisi HR, kemudian para stakeholder yang lain untuk mensupport bagaimana menyiapkan tenaga kerja supaya kompeten. Saya pikir ini poin yang sangat penting adalah kita sama-sama menghandarbeni untuk meningkatkan kompetensi SDM ini. Nah benar banget, dibutuhkan kolaborasi ya. Dan hari ini kita juga udah datengin praktisi human resource. Bu Titi nih, kira-kira ada nggak sih strategi link and match untuk meningkatkan SDM khususnya Jawa Tengah yang unggul? Ya, ini perlu tadi Pak Mas Duki tadi sudah mengatakan bahwa kolaborasi. Nah, di sini kolaborasi antara semua pihak, makanya GNIK. GNIK itu adalah Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, di mana ini kolaborasi
namanya ABG Mabuk Cinta. A-nya itu akademisi, B-nya itu adalah bisnis, kemudian C-nya itu adalah community ya. Jadi ABG Mabuk Cinta itu G-nya adalah government. Didukung oleh media dan komunitas. Jadi ABG Mabuk Cinta gitu ya. Nah itu kolaborasi. Kunci yang mendasar itu adalah kolaborasi. Ya, di mana penyiapan SDM unggul itu melalui apa? Tadi BLK. Jadi yang pertama yang harus diputuskan, harus disimpulkan, harus disinergikan dan dikolaborasikan itu adalah bagaimana antara supply dan demand. Jadi BLK menentukan kurikulumnya ya selaras dengan kebutuhan industri. Nah, kemudian juga pengajarnya juga dilakukan pemagangan. Jadi siswa bukan hanya siswa, tapi pemagangan bagi instruktur BLK juga. Nah, Mbak Dian Agustini nih dari Project Officer USAID Mitra Kunci. Apa yang bisa dilakukan oleh Mitra Kunci di sini terhadap pengembangan dari BLK? Iya, mungkin sedikit background informasi aja. Apa itu Mitra Kunci, USAID Mitra Kunci, mungkin sedikit perkenalan saja sebelum saya memulai ini. Mitra Kunci, USAID Mitra Kunci merupakan lembaga di bawah USAID yang membantu program peningkatan kapasitas ketenagakerjaan inklusif di Indonesia. Sehingga dalam hal ini di Provinsi Jawa Tengah kami bekerja sama dengan Disnaker Trans dan juga sebenarnya dengan secara keseluruhan dengan Pemda Provinsi Jawa Tengah. Dan terkait dengan kolaborasi ini, inklusivitas USAID ini kami mengintegrasikan 4 prinsip pemberdayaan kaum muda, kaum rentan, kemudian inklusivitas dan juga kesetaraan gender di tempat kerja. Sehingga kami mendukung proses dan program kolaborasi dengan Disnaker Trans khususnya dalam hal ketenagakerjaan inklusif ini kita mendukung dalam bentuk fasilitasi jejaring. Kita membantu Disnaker Trans dengan Pak Mas Duki juga kita mengkolaborasikan di mana link and match-nya juga dengan dunia industri, dengan dunia dan BLK, antara BLK komunitas dengan dunia industri. Kita membantu di situ dan juga kita program peningkatan kapasitas dalam hal training soft skill dan juga kewirausahaan. Dan juga kami mendukung juga peningkatan kapasitas di software-nya di aplikasi Imakaryo. Jadi kami membantu aplikasi Imakaryo dari USAID, kami membantu fasilitas dengan Imakaryo. Kita bisa cek di Bursa Kerja Jateng. Aplikasi itu kita membantu di fitur psikometrinya, sehingga nanti teman-teman pencari kerja akan lebih mudah lagi untuk menyerap apa yang dia inginkan untuk melamar pekerjaan. Misalnya mau melamar pekerjaan di mana, spesifikasinya sudah masuk. Itu buat Konconaker mungkin ada yang belum tahu tentang Emakaryo ya. Emakaryo ini adalah salah satu aplikasinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di situ Anda bisa mencari, teman-teman Konconaker bisa mencari informasi tentang lowongan pekerjaan sebanyak mungkin di situ. Sebenarnya waktu kita sangat terbatas, tapi ini masih ada pertanyaan penting yang belum kita tanyakan. Ini penting banget tentang soft skill tadi ya Ibu ya. Berarti juga dibutuhkan uji kompetensi juga Ibu. Ya, jadi uji kompetensi tadi kan saya bicara tentang kurikulum ya. Bagaimana menyelaraskan kurikulum antara supply and demand tadi, dunia pendidikan dengan dunia industri, kemudian pengajarnya dimagangkan. Selanjutnya itu adalah peserta didiknya ini diuji kompetensi. Nah, pengajarnya ini nanti skemanya disesuaikan. Pengajarnya ini berdasarkan CBT dan asesmennya berdasarkan CBA. Begitu. CBT adalah computer based test. Kompetensi based training. Okay. Jadi CBT adalah kompetensi based training. Jadi si instruktur itu melatihkan tentang kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja seperti apa. Begitu. Ya. Oke, baik, mungkin dari Pak Mas Duki ada tambahan lagi Pak Mas Duki? Ya, saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Ibu Titi. Sebetulnya soft skill ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk disampaikan di balai latihan kerja maupun lembaga pelatihan kerja. Yes. Karena apa? Karena dengan memiliki soft skill yang bagus, berarti tenaga kerja itu bisa ditingkatkan, dibentuk, dan diarahkan kemana itu akan lebih mudah. Dan ini sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Nah, walaupun sebetulnya di BLK itu dalam melakukan pelatihannya sudah berdasarkan SKKNI, yang di dalamnya memang sudah ada soft skill, tapi perlu dikembangkan. Namanya soft skill itu kan terus berkembang.
maka harus di-upgrade dan upgrade. Maka dalam hal ini soft skill yang dibutuhkan betul-betul oleh dunia industri dan dunia usaha dalam rangka mengembangkan dan menciptakan daya saing harus terus dikembangkan. Dan kira-kira tepatnya apa Pak? Soft skill yang saat ini benar-benar dibutuhkan di dunia usaha, di dunia industri kira-kira apa? Mungkin Pak Mas Duki atau Mbak Dian bisa menambahkan, monggo. Nanti silakan ditambahkan Bu Titi. Salah satu yang menarik adalah untuk soft skill itu banyak versinya. Versi pendapat yang harus dikembangkan itu apa? Salah satunya seorang tenaga kerja itu harus mampu berkomunikasi dan kerjasama. Itu sangat dibutuhkan. Terus juga dia berdisiplin. Karena apa? Kalau dalam masuk dunia bekerja, yang namanya perbedaan culture pertanian dengan culture industri itu disiplin. Nah, karena apa? Kalau dalam dunia usaha atau dunia industri sudah masuk namanya target, kualitas, efisiensi, dan efektivitas. Itu nanti bisa dilaksanakan dengan disiplin. Mungkin Bu Titi bisa menambahkan. Jadi jangan sampai ya, jadi digital ini masuk, jangan sampai Mbak Sofi datang ke sini, artinya Mbak Sofi siapa itu Mbak Sofi itu. Jadi yang dimiliki oleh robot itu ya, jadi robot Sofi. Nah, di mana soft skill tidak dimiliki oleh robot. Maka jadi dari itu. arahnya ini kita lebih ke 5.0. Iya, mau nggak mau suka nggak suka sudah datang ya, ya gitu. Digital itu sudah datang. Jangan sampai kita bersuamikan robot juga berisikan robot gitu ya. Ya, dan itu yang jadi collaboration, setuju saya. Yang membedakan antara SDM dengan robot. Adanya Mbak Sofi tadi. Nah, ini yang menarik. Karena apa? Robot itu tidak bisa di-develop untuk bagaimana berempati, bagaimana berkolaborasi. Itu robot nggak bisa. Bagaimana misalnya Bu Dini yang bisa berempati terhadap Bu Titi dan Bu Dian, itu robot hanya di setel. Tapi kalau manusia ketika sudah dikembangkan, sudah dididik, bagaimana cara mengaturnya itu akan lebih hebat lagi. Oh ya Pak, Mbak, satu lagi, anak-anak milenial itu dengan karakternya itu cepat bosen. Nah, soft skill yang dibutuhkan adalah resilient. Bagaimana daya tangguh mereka menghadapi suatu tekanan gitu. Itu yang perlu digarisbawahi Pak Mas Duki. Oke, jadi mungkin kedepannya kita akan terus mengembangkan soft skill sebagai bentuk tambahan, bisa dalam kurikulum, bisa dalam bentuk materi. Ada satu lagi yang tidak kalah penting nanti, produktivitas masuk di dalam materi BLK. Karena apa? Untuk dikenalkan lebih awal. Karena produktivitas yang dimaksud itu seperti apa? Produktivitas itu adalah kalau dilihat secara teknis adalah output dibanding input. Tapi secara di lapangan orang mengatakan efisien, efektif, dan berkualitas. Pada prinsipnya kalau itu diterapkan perusahaan akan hebat. Daya saingnya luar biasa. Nah, ini perlu mulai diperkenalkan di BLK. Karena apa? Mereka akan satu berwirausaha, yang kedua jika bekerja mau tidak mau itulah dunia yang harus dikenalkan kepada dunia kerja mereka. Baik, terima kasih banyak Pak Mas Duki. Sebelum closing statement dari Bu Titi, mungkin dari Mbak Dian ada yang mau ditambahkan nih kaitannya dengan soft skill ini. Ya, kalau untuk soft skill sebenarnya saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan. Mungkin sudah diborong sama Pak Mas Duki sama Bu Titi ya terkait dengan soft skill ini. Tapi intinya memang kami dari USAID Mitra Kunci kita sudah ada rencana untuk melakukan TOT soft skill untuk instruktur BLK dan juga BLK komunitas dan juga LPK. Jadi kita memang concern dengan soft skill ini sehingga kita ingin supaya para pencaker ini juga memiliki selain critical thinking tadi, problem solver sebagai problem solver dan juga punya skill inovasi. Karena sekarang kalau kita ngomong tentang kewirausahaan harus kuncinya di inovasi karena harus lebih kreatif. Jadi itu tadi yang mungkin bisa saya tambahkan untuk soft skill. Baik, terima kasih Mbak Dian. Bu Titi, tolong closing statement-nya mungkin buat konco-konco naker. Oke, baik kalau gitu untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk Jawa Tengah ini adalah bagaimana kita berkolaborasi. Semua pihak itu mendukung untuk berkolaborasi untuk memajukan SDM kita. Saya rasa itu Mbak Dian, Mbak Rini. Iya, terima kasih Mbak Dini. Ya. Terima kasih banyak Bu Titi, Mbak Dian, Pak Mas Duki. Ini hari ini jadi belajar banyak tentang soft skill, belajar banyak tentang efektif, efisien, produktivitas kerja, dan apa sih yang benar-benar harus konconaker persiapkan untuk menghadapi era yang sudah begitu globalisasi seperti sekarang ini.
akhir kata ya, yuk kita say no to rebahan biar manfaat for everyone. Angger ngobrol bareng bab gawean, pokok enggur ning goreng bakwan. Oke.